Di tahun 2022 ini perlu ada rekrutmen yang berbeda. Yang pertama, penetapan kebutuhan didasarkan pada untuk guru misalnya ditetapkan oleh berdasarkan rekomendasi oleh Kemdikbudristek. Jadi Kemdikbudristek ini dia sebagai helikopter view kebutuhan suatu jabatan fungsional, misalnya guru. Sama halnya misalnya juga teman-teman di Kementerian Kesehatan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk helikopter view-nya kebutuhan itu secara nasional mereka yang mestinya lebih tahu untuk kebutuhan tenaga kesehatan berapa. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, sebagai exercise, tahun 2022 ini rencana kebijakan guru didasarkan pada rekomendasi Kemdikbudristek dengan memprioritaskan guru yang lulus NAB tahun 2021 namun tidak mendapat formasi. Kedua, penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan sepanjang anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aditya, Pak Dirjen juga terkait dengan keuangan. Nah, berikutnya yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAB tahun 2021. Jadi untuk tahun 2021 yang lulus nilai ambang batas sekitar 129.000 sekian, itu akan mendapatkan rencana karena mereka sudah melakukan tes dan lulus tetapi belum dapat formasinya. Ini menjadi prioritas di tahun 2022 untuk mendapatkan tempat atau formasi sebagai prioritas. Nah, misalkan di dalam peserta kemarin yang lulus Pak Budi misalnya, beliau sebagai guru THK 2 mengikuti seleksi 2021 dan lulus passing grade. Namun kemudian Pak Budi ini tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetisi 2. Nah, di 2022 ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Ini sedang didesain rancang, mungkin beberapa dalam waktu dekat teman-teman Kemdikbud akan berkoordinasi dengan Pemda, Bapak Ibu sekalian terkait hal ini. Kemudian berikutnya yang keempat, peserta seleksi dengan metode observasi dan background check tetap ini seleksi kompetensi. Yang guru yang belum lulus passing grade tahun 2021, peserta umum dapat melamar sebagai PPK guru tahun 2022. Ini baru yang bukan prioritas, tetap melakukan seleksi, kemudian dia harus lulus di 2022 ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah melihat hal itu, oleh sebab itu ini perlu ada terobosan tadi. Pertama, penetapan kebutuhan guru misalnya tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemdikbudristek. Jadi artinya kami terima usulan kebutuhan itu dari Pemda dan dari Kemdikbud, nanti kami cocokkan, kami koordinasikan. Kemudian proses rekrutmen, ini prosesnya perlu dibedakan antara guru tidak tetap dengan penerimaan baru. Berikutnya, penempatan lulusan terbaik ditetapkan di daerah prioritas. Nah, ini lulusan-lulusan PPG misalnya, kemudian lulusan yang memang sekolahnya memang sekolah guru khusus yang memang sudah niat ingin mengabdi menjadi guru, ini bisa ditempatkan alternatif 3T yang tidak ada yang melamar tadi. Nah, tentu terobosan 2022 ini perlu dilakukan mitigasi resiko bersama dengan teman-teman BKN, bersama dengan teman-teman di Dikbud, kemudian dan teman-teman KL lain terkait. Ini dilakukan hal-hal yang kira-kira akan terjadi yang tidak diinginkan, ini perlu diantisipasi dan lain sebagainya. Berikutnya, rencana di Mei ini kami menetapkan formasi. Nah, sampai akhir April 2022 ini kami masih membuka formasi untuk Pemda. Kemudian untuk KL sampai 10 April.
Nah, terutama yang PMD yang usul guru, Bapak Ibu sekalian, kami masih membuka formasi melalui formasi itu sampai 31 April, dan kami berharap usulan yang masuk tadi disampaikan pada sebelumnya 16,7% itu bisa terpenuhi paling tidak mendekati 100% untuk pengadaan guru, terutama untuk mengakomodir guru-guru yang tahun 2021 kemarin lulus passing grade atau nilai ambang batas.